Welcome back guys. Jadi di video kali ini, sesuai janji gua akan ngebahas tentang prediksi guys. Jadi tahun lalu itu gua sudah membuat prediksi kalau misalnya krisis bakal terjadi. Yang mana krisis itu sedang terjadi sekarang guys. Oleh karena itu, lewat video ini gue coba ngebahas pakai bahasa yang paling sederhana supaya kalian tuh bisa mengerti tentang pola pikir gua atau apa sih faktor utama yang membuat gua tuh bisa memprediksi krisis bakal terjadi gitu loh pada saat itu. Nah, langsung aja gue bawa kalian dulu ke tahun 2019. Lebih tepatnya tanggal 31 Maret. Itu gue chat ke grup keluarga gue bilang ke mereka, kalau misalnya punya duit lebih, langsung aja beli emas. Karena gue sudah melihat tanda-tanda krisis itu guys. Nah, itu pada tanggal 1 April 2019, gue cek harga emas itu ada di sekitar 660.000 per gram. Nah, apa yang melatar belakangi prediksi gue gitu loh? Apa sih faktor yang membuat gue tuh sangat yakin kalau misalnya krisis bisa terjadi gitu? Tanda-tandanya sudah keluar gitu loh. Kalian ingat nggak perang dagang? Yes, perang dagang itu masih belum habis guys. Masih belum kelar, sampai sekarang juga masih belum kelar guys. Gue flashback lagi, perang dagang itu pertama kali dimulai pada tanggal 22 Januari 2018. Itu perang dagang antara Amerika dan China. Ini kalau misalnya kalian masih belum tahu gitu ya. Udah selama itu loh gitu loh, perang dagang itu sudah terjadi. Kalau misalnya kalian masih belum tahu lagi, gue kasih tahu lagi deh. Ini ada berita, Huawei kena ban, ya kan? TikTok kena ban, bahkan dipaksa jual ke perusahaan Amerika. Yang mana sekarang lagi proses kayaknya, proses negosiasi. Terus produk impor Hong Kong itu dilabel made in China. Kalau misalnya sudah dilabel made in China, itu berarti US bakal mengenai tarif pajak impor yang sama dengan negara China guys. Karena mereka menganggap produk-produk Hong Kong itu adalah produk Cina juga. Berita yang paling terakhir itu terjadi bulan lalu, pada tanggal 1 Agustus 2020. Itu US menambah lagi 10% tarif impor kepada produk Cina. Berlaku dari 1 September 2020 guys. Kalian bisa ngebayangin guys, ini perang dagang masih belum kelar juga sampai sekarang. Nah, jadi apakah perang dagang ini faktor utama gua memprediksi krisis bakal terjadi? Bukan guys. Perang dagang ini pemicu utamanya dari faktor yang mau gua jelasin nanti ini. Faktor utamanya itu surat utang negara US atau obligasi atau yang kita sebut dengan government bond. Itu yang jatuh tempo 10 tahun, imbal hasilnya lebih rendah dari yang 3 bulan guys. Itu kan udah tidak mungkin gitu kan. Masa kita taruh uang kita selama 10 tahun, imbal hasil atau profit yang didapat bisa lebih kecil dari yang kita taruh 3 bulan. Tapi di video kali ini gue gak bakal jelasin apa hubungan atau apa faktor yang membuat suku bunga di obligasi ini naik turun guys. Tapi gue bakal jelasin dari garis besar deh ya, biar kalian tuh bisa ada gambaran gitu. Jadi untuk imbal hasil yang government bond itu bisa terpengaruh oleh banyak faktor guys. Contohnya inflasi, supply and demand, terus ketidakpastian ekonomi, terus ada lagi dari harga obligasinya sendiri. Nah, di sini gue mau jelasin dari harga obligasinya. Perang dagang kan terjadi pada tahun 2018 ya kan, bulan Januari kan. Pada saat itu investor kan sudah merasa tidak enak gitu, sudah merasa was-was atau karena terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh perang dagang itu. Oleh karena itu, investor sudah pasti memindahkan uangnya dari investasi yang lebih beresiko seperti saham ke investasi yang kurang resikonya atau yang lebih terjamin, yaitu salah satunya government bond atau obligasi ini. Nah, lebih tepatnya pada tanggal 22 Maret 2019, imbal hasil obligasi US yang 10 tahun itu jatuh di bawah yang 3 bulan guys. Karena faktor tersebut guys, faktor investor memindahkan uangnya dari instrumen yang beresiko seperti saham ke yang obligasi ini. Yang menyebabkan harga obligasi itu naik dan suku bunganya turun guys. Nah, di sini gue juga nggak bakal ngebahas relasi antara kedua itu karena itu sangat finance. Dan kalau misalnya kalian sangat-sangat penasaran, kalian bisa Google aja langsung, pasti dapat kok jawabannya di sana, semua pasti ada gitu loh guys. Cuman di sini gue coba ngebahas aja, karena gini loh, yang paling penting itu kalian harus tahu kalau misalnya surat utang negara yang 10 tahun jatuh di bawah yang 3 bulan, itu sudah menandakan bahaya gitu loh, menandakan bahaya ekonomi. Tapi itu bukan yang paling penting guys. Yang paling penting itu relasi antara yang obligasi US yang 10 tahun dengan yang 2 tahun guys, bukan dengan yang 3 bulan.
Karena dengan yang 2 tahun ini, lebih banyak analisa atau lebih banyak data yang membuktikan ini lebih akurat gitu loh. Nih, gue kasih statistiknya. Dari tahun 1960-an, terjadi 9 kali guys. Imbal hasil yang 10 tahun jatuh di bawah yang 2 tahun. Dari yang 9 kali itu, 7 kali benar terjadi krisis. Dan hanya 2 kali tidak terjadi krisis. Dan menurut data juga, dari yang 7 kali terjadi krisis, itu rata-rata krisis terjadi 2 tahun guys. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, di hari dimana imbal hasil yang 10 tahun itu jatuh di bawah yang 2 tahun, rata-rata 2 tahun setelahnya itu terjadi krisis beneran. Yang mana ini beneran terjadi guys, pada tanggal 14 Agustus 2019 guys. Jadi surat utang negara US yang 10 tahun itu imbal hasilnya ada di 1,623%. Sedangkan yang 2 tahun itu ada di 1,634% guys. Nah, dari sini gue udah makin yakin guys, kalau misalnya krisis bakal terjadi gitu loh ke depannya. Seperti yang gue bilang, ini kan sudah tidak mungkin guys. Masa iya kita taruh uang yang 10 tahun untuk kita hold 10 tahun, atau kita nggak bisa ngambil selama 10 tahun itu, bisa lebih rendah return yang didapatkan dari, atau profit yang didapatkan dari yang 2 tahun. Itu kan nggak mungkin guys. Oleh karena itu, faktor inilah yang membuat gua sangat yakin pada saat itu kenapa krisis bakal terjadi. Nah, prediksi itu kapan gue buat? Tanggal 31 Maret ya kan. Sedangkan yang pertama kali imbal hasil government bond yang 10 tahun itu jatuh di bawah yang 3 bulan itu pada tanggal 22 Maret kan. 1 minggu setelah gue dapat berita itu, gue langsung kabarin ke grup keluarga. Karena gue ngelihat juga harga emas pada saat itu juga cenderung rendah guys. 660.000 per gram. Yang mana sekarang harga emas itu berapa guys? Sudah 1 juta lebih guys per gramnya. Naik 60% dalam waktu setahun guys. Itu sangat banyak loh guys. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue udah bilang berkali-kali kalau emas itu bukan investasi menurut gue. Tapi emas itu lebih cenderung ke asset protection gitu. Untuk melindungi aset-aset kita. Tapi di saat ini, emas itu menjadi asset protection plus investasi. Karena peluang ada gitu loh. Oleh karena itu bisa dijadikan investasi juga. Oke, gue berharap lewat video ini kalian sudah makin mengerti, dan kalian kalau misalnya baca berita ke depannya, kalian ngelihat imbal hasil yang jatuh temponya 10 tahun dari US government bond-nya, itu lebih rendah dari yang jatuh tempo yang lebih rendah dari yang 10 tahun. Contohnya bisa yang kayak 2 tahun, bisa jadi yang 3 bulan. Itu kalian udah harus hati-hati guys. Itu tandanya krisis bakal terjadi guys. Itu faktor paling utamanya lah gitu, kayak faktor paling akuratnya atau data yang paling akurat sampai sekarang ya guys. Itu pemicu kita bisa melihat krisis bakal terjadi gitu loh. Kalau emang video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel gua karena ini sangat memotivasi gua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Bye bye.